من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Para ikhwan, akhwat, solihin, solihat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasul bil haq dan tawasul bis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kemampuan kepada kita untuk terus memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita, karena manusia yang terbaik adalah mereka yang mampu memberi manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Itu artinya apa? Artinya tidak ada keharusan kita harus menjadi seorang ulama, walaupun ulama itu adalah orang yang paling berpotensi memberi manfaat. Tetapi apapun kondisi kita sekarang, inilah kondisi yang terbaik untuk berbuat baik kepada siapapun. Kita tidak harus menjadi orang kaya, walaupun kekayaan itu bagian daripada cara terbaik memberikan manfaat kepada banyak orang. Setidaknya ada 3 kelompok manusia yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang berpotensi menebarkan kebaikan. Yang pertama adalah ulama, alim, dia menebarkan manfaat dengan menjelaskan kepada manusia, memberi petunjuk kepada manusia terkait tentang hukum-hukum syariat, sehingga mereka selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Kemudian yang kedua adalah siapa? Yaitu al-mujahid fisabilillah, seorang mujahid yang dengan kekuatan fisiknya, keberaniannya, dia bisa menjaga umat dari berbagai macam tipu daya maupun dari kejahatan-kejahatan musuh yang nyata. Kemudian yang ketiga adalah dumalin, orang-orang kaya dan dermawan. Ini orang yang paling bermanfaat bagi masyarakat. 3 kelompok ini jemaah sekalian. Makanya setidaknya kalau kita berupaya menjadi salah satu dari 3 kelompok tersebut. Kalau tidak, ya salah satunya. Kalau sekarang kita belum bisa, ya anak-anak kita. Nah, tapi bukan berarti kalau kita nggak termasuk 3 golongan tadi, terus kita ini berhenti berbuat baik. Nggak juga jemaah sekalian. Banyak cara untuk berbuat baik, ya, dengan tasbihnya kita, takbirnya kita, tahlilnya kita, kemudian amar ma'rufnya kita, nahi mungkarnya kita. Demikian juga menginspirasi orang lain berbuat baik, memfasilitasi kebaikan, memfasilitasi orang ibadah, memfasilitasi orang menuntut ilmu. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ini diantara bentuk cara berbuat baik dan beri manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam sejarah Rasulullah dan para sahabat, ada manusia-manusia yang dicatat oleh Islam dalam tinta emasnya karena faktor 3 tadi. Kecerdasannya, kealimannya seperti Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Tapi juga ada karena apa? Karena keberaniannya, Khalid bin Walid, kemudian Ukasah, Qaqa, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di antara mereka dicatat karena kekayaannya. Contohnya Abdurrahman bin Auf. Ada juga di antara manusia, para sahabat, 3-tiganya, rata-rata para sahabat 3-tiganya Pak, ya. Ya kaya, ya alim, ya mujahid. Siapa? Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman. Jamaah sekalian, Abdurrahman bin Auf. Ya, ini adalah orang-orang ya suki, ya alim, ulama, ya juga mereka adalah mujahid. Nah, masyarakat muslimin, kalau tidak, ya semaksimallah. Kalau bisanya kita dalam menghadiri majlis taklimnya, hadirlah. Ini bagian daripada cara kita menebarkan kebaikan. Kalau kita belum mampu ceramah, yang mendengarkan ceramah. Kalau kita belum mampu membaca kitab, ya minimal kita mendengarkan bacaan kitab, kan begitu jamaah sekalian. Makanya ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Ada banyak cara dan banyak pintu yang dibukakan oleh Allah untuk kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, agar kita ini bisa masuk surga. Banyak cara jamaah sekalian. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita alhamdulillah bersyukur karena kita bisa melanjutkan kajian kita. Baik, jemaah sekalian, sekarang kita masuk di bab birrul walidaini wasilatil arham. Kita masuk pada kitab Riyadhus Shalihin bab birrul walidain. Ya, birrul walidain wasilatil arham. Bab
berbuat baik ya dengan cara birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian menyambung tali silaturahim. Bab berbuat baik kepada kedua orang tua kita birrul walidain dan menyambung tali silaturahim. Jamaah sekalian, sekarang kita masuk beberapa ayat. Imam An-Nawawi rahimahullah selain menjelaskan beberapa hadis, beliau juga menukil ayat yang terkait tentang birrul walidain wasilatul arham. Yang pertama firman Allah di surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum." Surat An-Nisa ayat yang 36. Ya, surat An-Nisa ayat yang ke-36. Terjemahannya, wa'budullah, satu perintah, beribadalah kepada Allah. Larangannya, wala tusyriku bihi syai'a, jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bapak-bapak, makna ibadah itu luas. Di antaranya adalah sholat, puasa, itu ibadah. Tapi cinta, benci, tawakal, berharap itu ibadah juga. Doa, berharap juga ibadah juga maksud saya. Jadi maksud wa'budullaha, beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, termasuk berdoa. Kalau berdoa, berdoa kepada Allah, jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada kiai yang sudah meninggal, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada rasul, nggak bisa. Ya, doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan di antara tujuan pokok Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengajarkan manusia berdoa itu hanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memakai perantara dalam ibadah doa. Langsung aja minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak boleh kemudian kita pakai perantara-perantara yang ada. Apalagi doa itu takut. Memang takut ada dua jenis ya. Satu takut sifatnya jibiliyah, takut karena memang manusiawi. Contoh, Anda takut sama singa, Anda takut dengan kegelapan, Anda takut dengan ular, itu takut manusiawi, Pak. Boleh-boleh aja ya. Nah, ada takut yang tidak boleh kepada selain Allah. Takut yang membuat kita tunduk ya. Takut yang membuat kita tunduk disertai rasa cinta. Ini takut kalau diserahkan kepada selain Allah, diperuntukkan kepada selain Allah, itu namanya syirik. Ya, makanya Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Takut yang disertai rasa tunduk ya. Rasa tunduk yang kemudian nanti melahirkan pelanggaran terhadap syariat. Ya. Kalau Anda takut kepada preman, akhirnya Anda itu ngasih duit, ya, itu bukan takut yang musyrik ya. Ya, karena takut kan, tapi takut tapi pasti ada bencinya ya. Nah, takut yang dimaksud oleh syariat yang tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang disertai rasa tunduk dan rasa cinta, kemudian mau melaksanakan titahnya. Ini nggak diperbolehkan. Seperti orang-orang musyrik pada zaman dulu takut sama jin. Ya, takut sama jin. Kalau mereka melewati sebuah lembah, biasanya mereka ini akan ya. Biasanya mereka ini jemaah sekalian akan kalau pamitan itu apa namanya? Apa istilahnya? Kalau nyapa itu apa? Kalau bahasa Jawanya apa? Kula nuwun. Iya. Orang-orang musyrik pada zaman dulu itu kalau melewati sebuah lembah jemaah sekalian, melewati sebuah lembah yang menakutkan mereka kula nuwun. Ya, misalkan Mbah Yai atau jin atau seng bau rekso, ngapunten nggih, kula sak kawan niki mau lewat, tolong jangan ganggu kita ini dan kawan-kawan kita nggih, kula nuwun ya. Itu
ini kan apa namanya? Takut kemudian disertai dengan ketundukan. Nah, ini enggak diperbolehkan. Makanya dulu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu ada sebagian orang-orang laki-laki, maksudnya sebagian manusia, meminta perlindungan kepada sebagian jin. Maka justru bertambah dosa. Jin ya tambah dosa, mereka juga tambah dosa. Jin dosanya kenapa? Karena jin semakin sombong, angkuh ya. Akhirnya semakin berani menggoda manusia. Makanya kalimat wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, artinya termasuk urusan doa, termasuk urusan takut. Ya, termasuk urusan takut, termasuk cinta. Cinta itu ibadah. Kapan itu? Ketika cinta tersebut melahirkan ketundukan. Mirip-mirip bentar tadi. Cinta tersebut melahirkan ketundukan sehingga melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Contohnya apa? Orang cinta sama cinta sama pemimpinnya, dan pemimpinnya itu kemudian dia tunduk kepadanya, manut apapun yang dia sampaikan. Itu namanya cinta ibadah. Ya, kalau cinta sifatnya jibiliyah, yang sifatnya manusiawi, boleh-boleh aja ya. Bapak cinta sama istri, boleh kan Pak? Boleh nggak Pak? Iya, nih orang cinta ya nggak bisa nikah kan Pak ya. Anda cinta kepada anak, boleh nggak? Ya harus. Kalau nggak cinta sama anak, bagaimana Anda mau berkorban untuk mereka, kan begitu jemaah sekalian ya. Itu boleh-boleh aja ya, tapi cinta kita kepada mereka kan tidak disertai ketundukan dan kepasrahan kepada mereka. Ya cinta aja, cinta manusiawi, sayang, kalau boleh dibilang mungkin suka. Nah, sementara cinta yang sifatnya ibadah kalau disertai ketundukan, penyerahan diri kepada yang dicintai tersebut. Ya, baik jemaah sekalian. Wabil walidaini ihsana. Perintah yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua keluargamu. Kedua orang tuamu, Mas. Ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau manusia nggak terikat dengan syariat, potensi durhaka kepada kedua orang tua itu besar ya, Mas. Kalau hanya terikat pada tradisi. Karena tradisi itu bisa berubah dengan perubahan zaman. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, di Jepang gitu, orang-orang tua kalau sudah mulai memasuki usia senja, mereka sudah mulai merasakan ketakutan. Udah mulai takut, Pak Dalhari tadi berapa tadi? 79 ya usianya jenengan, 79 aja Pak. 79. Bentar lagi 80 aja. Ya. Itu kalau orang Jepang Pak, kayak jenengan, usia jenengan itu udah mulai takut. Kenapa? Gambarannya dua. Kalau bukan panti jompo, sekarang aja panti jomponya. Kalau zaman dulu adalah apa? Dibuang di tengah hutan. Jadi ada hutan tertentu, sampai sekarang masih ada yang menjaga tradisi ini. Dibuang di tengah hutan, ya udah hidup dengan binatang ternak atau hidup dengan binatang buas. Ngeri Pak. Itu orang-orang yang tidak terikat dengan syariat. Anda lihat berantem sama orang tua, bahkan membunuh dengan orang tua. Luar biasa. Gara-gara apa? Mereka yang terikat pada tradisi. Terikat sama tradisi ya Mas kalian. Namanya tradisi itu bisa berubah. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami bersama. Alhamdulillah kita ini jamaah sekalian terikat dengan Islam. Jadi orang tua kita itu kita hormati, bukan karena tuntutan tradisi, tapi memang syariat mengharuskan demikian. Alhamdulillah. Saya bayangkan orang-orang hidup tanpa ikatan syariat. Kata Imam Ibn Taimiyah, mereka itu kumpulan hewan ternak. Ya, kumpulan hewan ternak. Di mana hubungan satu dengan yang lain itu asasnya adalah asas kebutuhan. Nah, orang butuh ya wes ora. Kalau kita
asas interaksi kita dengan orang-orang sekitar kita, apalagi orang tua kita, itu asasnya ibadah. Apa? Ibadah. Orang tuaku walaupun belum memberikan apa-apa kepadaku, ya nggak apa-apa, ini ibadahku. Ini pintu rahmatku, ini pintu surgaku, ini pintu ampunan bagi dosa-dosaku. Begitu ya mas kalian. Istriku walaupun mungkin dia itu sakit, misalkan dia kurang bisa memberikan pelayanan kepada kita, tapi kita berbuat baik kepada dia. Kenapa? Karena hubungan kita dengan dia itu bukan karena asas kebutuhan. Ini bukan transaksi. Ini bukan transaksi ya mas kalian. Tapi hubungan apa? Ta'abudiyah. Hubungan ibadah. Kita tetap melayaninya. Kita memberikan nafkah kepada dia. Ya, saya membayangkan kalau manusia itu hidupnya, hubungan yang dibangun asasnya transaksi dasarnya. Kacau nggak apa hidupnya? Kacau. Istri kalau nggak merasa butuh kepada suaminya, ngajukan cerai. Coba gimana sih anaknya coba? Seorang suami ketika dia merasa tidak butuh kepada istrinya, cerai. Makanya jemaah sekalian, asas kita itu asas ibadah. Kesabaran kita menghadapi perilaku istri kita atau suami, kesabaran kita menghadapi perilaku anak-anak kita. Sekali lagi, bukan karena masalah harapan. Kalau urusan harapan mungkin kita nabung bisa beli macam-macam, Pak ya. Ya. Iya, Bapak nabung tidak biaya anak, tidak biaya istri itu. Oh, bukan jangan Pajero. Velfire aja mungkin jangan beli ya. Alphard. Anda bisa kerja ke sana kemari, tapi tanggung jawab kita ada rasa ibadah. Kelak di hari kiamat kita dimintai pertanggungjawaban. Itu yang mengikat kita jemaah sekalian. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala ini ya, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ya. Karena orang tua ini Masya Allah pintu surga bagi kita. Pintu surga bagi kita, kata Rasulullah SAW, orang tua itu pintu surga. Barang siapa yang telah wafat salah satu dari kedua orang tuanya, berarti salah satu pintu surganya tertutup. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, berbakti sama orang tua itu salah satu sebab diijabahinya doa. Diijabahinya doa-doa kita itu salah satunya berbakti sama orang tua. Ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Bukan karena kita ingin dihormati, bapak-bapak juga yang sudah sepuh ya. Bukan karena kita ingin dihormati, tapi demi kebaikan anak-anak kita. Supaya Allah merahmati mereka, maka mereka harus sayang kepada orang tua mereka. Anda itu nggak ngandani anak-anak itu bukan karena kita, bukan. Tapi untuk mereka. Kasih tahu mereka bahwa baktimu kepada orang tuamu itu bukan karena kebutuhan bapak saja, tapi kebutuhan kamu. Loh kok iso kok pak? Karena dengan baktimu kepada orang tuamu, doa-doamu dijabahi. Kamu saat menghadapi kesulitan, kamu berdoa, nanti Allah kasih. Anda mungkin pernah dengarkan kisahnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, beliau itu memang bukan sahabat, walaupun masuk Islamnya pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi beliau itu orang yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Nabi sudah tahu beliau, sudah dengar beliau, sudah menyebut namanya dan memujinya. Padahal beliau bukan seorang sahabatnya. Disebabkan bakti Uwais kepada orang tuanya, terutama ibu beliau yang sudah menua. Suatu waktu Uwais Al-Qarni mendatangi kota Madinah, ingin berjumpa dengan Nabi tercinta. Namun Rasulullah SAW telah keluar kota dalam ekspedisi jihad dan perang yang penuh barokah. Beliau hanya berjumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk istri-istri Rasulullah SAW. Beliau belajar hadis dari mereka, dari rumah-rumah yang penuh berkah, sambil menanti kedatangan Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW tidak datang juga sampai beliau mendapatkan kabar dari Yaman, karena beliau asli Yaman, bahwa ibunda tercinta meminta beliau untuk kembali ke kampung halaman.
Dia sudah menempuh perjalanan yang sangat panjang dari Yaman menuju Madinah untuk berjumpa dengan Nabi tercinta. Ternyata di saat penantian, sang bunda meminta beliau balik kampung halaman. Beralik beliau itu jemaah sekalian. Tidak kemudian menunggu jam. Kalau kita mungkin orang tua suruh nunggu, suruh pulang, apalagi yang luar Jawa misalkan, saya bu ya nunggu tiket diskon, nunggu selesai anak liburan dulu. Enggak, Uwais berangkat balik ke mana? Dia balik ke mana? Ke Yaman, berjumpa dengan sang bunda yang tercinta. Itu yang membuat Rasulullah memuji beliau. Beliau pernah bersabda di hadapan para sahabat, sesungguhnya di Yaman dari suku Qaran ada namanya Uwais, karena ada dari Qaran namanya Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena baktinya kepada kedua orang tuanya, Allah mengijabahi doa-doanya. Termasuk dulu ketika dia menderita penyakit yang sangat menyakitkan, yaitu kulit beliau dipenuhi dengan berbagai macam penyakit yang luar biasa. Sudah kesana kemari untuk berobat, tapi beliau tidak mendapatkan obat yang mujarab untuk beliau. Hingga kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan lukanya, dan lukanya sembuh. Jadi semua tubuhnya, kulitnya yang hancur tadi kembali normal seketika, mulus seperti belum pernah ada penyakit yang menimpanya. Berbeda dengan kita, kalau kita kena penyakit nih, saya dulu sering gatal-gatalan ya, itu biasanya ada bekasnya. Nah, Allah menyisakan bagi Uwais itu di belakang punggungnya ini ada bekas penyakitnya dulu. Yang lain sudah bersih, tidak ada noda. Agar apa? Agar Uwais itu mengingat nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Rasulullah bersabda, andaikan Uwais datang menemui kalian atau berjumpa dengan kalian, hendaklah kalian minta doa kepada Uwais yang mulia itu, karena doa dia diijabahi. Akhirnya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar selalu menanti orang-orang yang datang dari Yaman, siapa tahu ada Uwais Al-Qarni. Selalu beliau bertanya kepada orang-orang yang datang, adakah Uwais dari suku Qaran? Jika ada yang mengatakan ya Amirul Mukminin, ada tapi beliau nggak datang, Umar terus menanti hingga suatu waktu Allah pun mempertemukan dengan Uwais Al-Qarni. Maka Umar mendekati sahabat tabi'in yang suci ini. Terjadilah dialog antara Umar bin Khattab dengan Uwais Al-Qarni. Umar mengatakan, ya Uwais, apakah kamu memiliki seorang ibu? Iya. Dan kamu berbakti kepadanya? Sangat. Dan dulu kamu punya penyakit? Betul. Penyakit sekujur tubuhmu? Iya. Dan Allah pun menyembuhkan penyakitmu karena doa dan baktimu sama orang tuamu? Betul. Dan Allah menyisakan di belakang punggungmu ada satu sebesar koin dinar, bekas lukamu untuk mengingatkan kamu atas nikmat yang diberikan kepadamu. Betul. Dari mana Anda tahu ya Amirul Mukminin? Shadaqa nabiyyi, nabiku sungguh benar, dia nggak pernah berdusta. Rasul yang mengabarkan. Padahal Rasul nggak pernah ketemu dengan Uwais, dan Uwais nggak pernah mengirim biodata dan fotonya kepada Rasul. Lantas Umar mengatakan, ya Uwais, doakan saya, semoga Allah merahmati saya. Uwais mengatakan, kebalik ya Amirul Mukminin, Anda sahabat Nabi yang mulia, Anda mertua Rasulullah SAW, Andalah yang mendoakan saya, bukan saya mendoakan Anda. Apa jawaban Umar? Enggak, kamulah yang pantas dimintakan doa, karena kami mendengar kabar dari Rasulullah bahwa doa-doamu diterima di atas arsy oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Uwais pun mendoakan Umar, dan Umar mengamininya dengan khusyuk.
manusia terbaik setelah Abu Bakar, minta doa kepada seorang tabi'in yang gak pernah jumpa Nabi. Kenapa? Si tabi'in adalah orang yang mustajab doanya. Dari mana mustajab? Karena dia berbakti sama orang tuanya. Monggo bapak-bapak yang orang tuanya masih hidup, maksimal berbakti. Yang sudah wafat juga ada cara, nanti kita sampaikan nanti ya. Kita berbakti kepada mereka. Wabidil qurba, dan Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik juga kepada sanak kerabat. Wal yatama, Allah juga memerintahkan kita berbuat baik kepada anak-anak yatim. Anak itu sebelum dia dewasa, anak yatim, Pak. Kalau sudah dewasa bukan lagi anak yatim, Pak. Di usia-usia 12 tahun ke bawah lah. Kata Rasulullah SAW, salah satu cara yang melembutkan hati kita itu mengelus kepala anak yatim. Laki atau perempuan, Pak. Dielus. Tentu kalau usianya masih di bawah 12, atau mungkin kalau perempuan di bawah sebelum dia balik. Kalau perempuan 30 tahun udah meninggal orang tuanya, bukan lagi yatim, Pak. Anda nggak boleh mengelusnya, bolehnya kalau dinikahin. Ya, Pak War ya, nggak boleh ya. Bolehnya dinikahin dulu. Wal yatama, wal masakin. Kita diperintah untuk berbuat kepada orang miskin. Saya kadang membayangkan satu syariat di ayat An-Nisa 36 ini kita laksanakan, masyarakat kita itu masyarakat damai, jemaah sekalian. Beribadah kepada Allah, berbuat baik sama orang tua, berbuat baik sama sanak kerabat, berbuat baik kepada apa tadi? Anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Coba, luar biasa, Pak. Ini sesuatu yang membuat orang semua sepakat kan, Pak. Mungkin poin pertama aja orang-orang gak sepakat ya. Poin pertama maksudnya orang-orang kafir gak sepakat, tapi sisa berikutnya orang tua, kerabat, anak yatim, miskin disepakati. Jadi Anda kalau ketemu dengan orang yang mengagumi sosialis dengan alasan karena sosialis peduli miskin, bilang aja kamu kurang baca Al-Quran. Al-Quran menjadikan orang miskin itu sebagai neraca keimanan kita. Seberapa peduli kita, segitu juga nilai iman kita ya. Terus wal jaridil qurba, tetangga dekat tuh, muslim atau non muslim, berbuat baik kepada mereka. Ustaz punya tetangga tapi nggak pernah dibaikin, nggak pernah matur suwun, nggak apa-apa. Anda berbuat baik sama dia bukan karena mengharapkan matur suwun dari dia, mengharapkan terima kasih dari dia, no. Tapi Anda berbuat baik sama dia karena apa? Ingin mendapatkan ridha Allah. Udah, dia mau apa terserah, lillahi ta'ala. Saya yakin kalau dia berbuat buruk, mungkin anaknya nanti baik sama kita. Terus wal jaril junubi, dan tetangga-tetangga yang jauh. Ya, tetangga yang jauh. Tetangga yang jauh itu berapa rumah? Para ulama mengatakan tetangga dekat itu 40 rumah. Saya RT ya. Tetangga jauh bisa kampung. Anda berbuat baik sama dia. Minimal kalau dia punya gawean, datanglah. Minimal setor muka gitu, Pak, biar dia senang. Cuma masyarakat kita yang hedonis sekarang susah, Pak ya. Ini orang libur ya, orang bakalan rewang, Pak. Ada yang meninggal satu RT dikuburkan, gak sempat rewang karena masuk kerja. Nanti baru pulang kerja baru
ke situnya. Udah hilang. Hilang apa? Hilang kesempatan menyolatkannya. Hilang juga kesempatan mengantarkan dia ke kuburan. Dia kehilangan 2 qirot. Emang sih Pak, masyarakat kita sekarang tuh Masya Allah. Jadi masyarakat materialistik itu menghancurkan hubungan Pak. Selalu diukur dari uang. Nek aku libur, engkau potong gaji. Is engkau wae rewangnya ataupun layaknya pas pulang. Masya Allah sama sekalian ya. Ini memang masyarakat yang dibangun atas hubungan materialistik itu menghancurkan kehidupan kita. Ya tadi kalbahaim, kumpulannya seperti kumpulan binatang ternak, di mana asas yang terbangun adalah asas transaksi Pak, untung rugi. Berat memang, berat. Berikutnya adalah apa? Was-sahibi bil jambi. Demikian juga teman sejawat. Apa sih teman sejawat itu? Ya teman-teman yang dekat dengan kita, yang suka nyapa kita, ngobrol dengan kita. Berbuat baiklah kepada mereka. Masya Allah, luar biasa ya. Wabanis sabil. Berbuat baiklah kepada siapa? Musafir. Termasuk kepada para turis kalau bahasa sekarang mungkin ya. Tapi turisnya jangan dijadikan dewa. Ya. Kalau dia salah disalahin. Kadang turis kalau kita ke Bali itu turisnya di atas mobil, bis, yang disuruh turun cuma wajah-wajah Indo. Diperiksa sama bagian tuh. Saya nggak tahu masih nggak sekarang. Saya setelah itu malas lewat darat. Pokoknya kalau Bali saya akan lewat udara. Karena diperiksa gitu Pak. Jadi kita itu mau masuk Bali diperiksa. Udah begitu, saya wajah-wajah bule di atas tidur apa-apa. Kita tidur dibangunin. Turun. Pelecehan. Saya jalan-jalan ke mana itu? Candi Ceto, Candi Raceto kata Ustaz Tengku ya. Jadi nggak pengen lihat candinya sih, cuma saya itu lagi gabut kata orang ya. Lagi banyak masalah. Akhirnya saya udahlah naik motor, naik ke atas. Sampai juga di atas sana ya. Saya awal nggak tahu, penting jalan gitu aja. Sampai di atas sana juga. Saya lihat kayak apa sih Candi Ceto itu. Saya mau masuk. Dulu pernah sih, lama sekali dulu. Tapi sekarang nggak boleh. Kecuali 1 tiket, yang kedua dulu kan bebas ya. 1 tiket, yang kedua harus pakai kain dari Bali itu Pak. Kain apa? Kain kayak papan catur. Kain apa jenis itu? Jadi harus itu Pak. Atau begitu atau gini. Saya bilang, saya beli tiket tapi saya nggak mau pakai itu, boleh nggak? Nggak boleh Pak. Ini aturan pariwisata. Nggak mau Pak. Loh, nggak mau. Kenapa? Nggak mau. Pokoknya saya muslim. Di tempat kita aja kita dijajah oleh tradisi mereka. Nah itu kan Ustaz, apa namanya kayak kita masuk masjid kan, yang jilbab harus pakai, yang tidak pakai jilbab harus pakai penutup. Ya iya, kan masjid itu memang di situ aturannya harus menutup aurat. Lah sejak kapan ada aturan harus pakai kain papan catur itu? Dari agama mana itu? Itu cuma kita disuruh manut tradisi dan budaya mereka. Di sana itu nyepi itu nggak boleh kemana-mana itu. Ya kalau dibilang radikal ya kadang non muslim ya lebih radikal daripada kita. Islam itu nggak ada yang radikal. Terus wama malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Subhanallah.
Ada berapa berarti? Beribadahlah kepada Allah, berbuat kepada orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada miskin, kepada tetangga dekat, tetangga jauh, kepada karib kerabat, ibnu sabil. 10. Kita disuruh untuk berbuat baik kepada mereka aja sekalian. Satu ayat ini saja itu menjadi inspirasi kehidupan kita, masyarakat dan bangsa. Bagus, pejabat boleh dijadikan pejabat dan boleh melanjutkan masa jabatannya kalau dia melakukan 10 ini misalkan. Asyik Pak. Dan layak untuk diangkat sebagai pejabat, disumpah sebagai pejabat kalau dia terbukti baik kepada beribadah, taat maksudnya, baik kepada orang tuanya, baik kepada siapa? Keluarganya, baik sama yatim, baik sama siapa? Orang miskin, baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, kepada karib kerabat, kepada orang ibnu sabil, kepada budak-budak, kalau sekarang mungkin pembantu. Jadi kalau ada SK apa namanya? Surat keterangan berkelakuan baik, apa nama itu? Ya. Itu luar biasa. Jadi baiknya ukuran itu jamaah sekalian. Baik itu ukuran itu. Baru kemudian bisa diangkat sebagai pejabat, ya. Indah. Insya Allah tidak akan korupsi, Pak. Dan tidak akan nipu dengan ijazah palsu, nggak bakalan. Baik, lanjut. Surat An-Nisa ayat yang pertama. Gimana ayat pertamanya? 9. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu yang menciptakan dirimu dari jiwa yang satu. Allah juga yang menciptakan pasanganmu dari jiwa yang sama. Dan dari keduanya, suami istri, Allah Subhanahu wa taala memunculkan keturunan baik laki maupun perempuan yang banyak. Wattaqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kamu memohon dengan asmanya, wal arham, dan peliharalah hubungan silaturahmi di antara kalian. Masya Allah. Perintah untuk memelihara hubungan antar keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan setelah perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya wajib. Di sini satu, perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wajib. Yang kedua, perintah untuk menjaga hubungan keluarga. Abot ya Pak. Saya lihat kadang masyarakat tuh musuh yang paling menyakitkan itu sopo? Siapa? Bule, Pak Dene, sepupunya anak pale. Jadi kadang nyakitin banget. Opone kalau rumahnya berdampingan. Kenapa? Karena sama-sama simbah dulu tuan tanah, akhirnya anak beranaknya tinggal di situ. Gara-gara rebutan warisan akhirnya ora penak iku, Pak. Ketemu tiap hari nek kumpul ya piye nek Idul Fitri yo. Ada halal bihalal minimal salam-salaman kan wabot banget ya, Pak. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan,
Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jagalah hubungan karib kerabat, tali silaturahim kalian. Makanya Bapak-bapak, mulai sekarang anak-anak kita perlu kita tanamkan kuat-kuat untuk menghormati Pak D-nya, buleknya, apa lagi, Bu Pak Le-nya, Bude-nya, terus menghormati sepupunya. Dan yang paling penting lagi, kalau anak kita banyak, Pak Waroso ini kata nih Pak, saya juga banyak Pak, 5 saya laki-laki semua. Untuk apa? Untuk saling mencintai di antara mereka. Selesaikan urusan harta dengan baik dan jangan pernah membeda-bedakan dalam kasih sayang. Kecenderungan cinta itu wajar. Wajar, mungkin Anda lebih mencintai si fulan itu wajar. Tapi dalam urusan sifatnya duniawi, kita harus adil. Jangan pernah membanding-bandingkan anak-anak kita dengan saudaranya. Dan dalam urusan harta, adillah. Kalau Anda menghibahkan fulan sekian, hibahkan fulan sekian. Kalau enggak itu jadi sebab permusuhan bagi anak-anak kita nanti. Ketidakadilan orang tua dalam kasih sayang, apalagi dalam urusan harta, itu menjadi pemicu dan bara permusuhan bagi anak kita nanti di saat kita meninggal nanti Pak. Hati-hati. Ya. Jadi kalau harta warisan, jelaskan baik-baik anak-anakku. Sekarang Bapak masih hidup, sebagiannya tak hibahkan dulu. Hibahkan dulu. Ini fulan. Sisanya jadi warisan, tolong bagi sesuai syariat. Jika Anda punya anak perempuan semata wayang misalkan, atau anak perempuan 2 orang, sementara anak Anda 7 orang misalkan, berarti 5-nya laki-laki. Di saat Anda tua, laki-laki kerja di sana kemari sama istrinya, sama mertuanya, lupa Anda mungkin kurang baik pada Anda. Sementara yang merawat Anda adalah anak perempuan Anda. Dan nanti kalau pembagian hartanya pripun Ustaz? Sebaiknya dihibahkan dulu sebagian. Hibahkan dulu. Jelaskan kenapa Anda menghibahkan. Sebelum ada pembagian warisan, hibahkan. Dan Anda bilang ini bukan zakat, ini hibah kepada adik kalian perempuan ini karena dia telah menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya untuk rawat bapak, untuk rawat ibu. Sebentar kalian bisa kerja sampai pulangnya cuma sekali dalam setahun, pas Syawal kok. Maka boleh. Supaya apa? Adil. Supaya adil. Nah, kecuali kalau kedua perempuan tersebut ikut suaminya, ya karena keluar kota jarang datang misalkan, kemudian merawat Anda adalah anak laki-laki Anda. Anak laki-laki Anda ini ada 6. Yang lainnya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Yang satu ini karena dia mungkin kerjanya cuma pas-pasan, bukan orang penting, ya. Kadang yang bilang nggak penting-penting itu yang suka rawat orang tua itu, Pak. Yang sibuk banget, yang pinter banget tuh kadang lali. Gitu. Ya kan Pak? Kan kita lihat di kampung-kampung gitu, yang mungkin cuma lulus SMP, SMA, akhirnya kerja nyangkul di sawah, mas-masnya adik-adik lulus juara 1, keterima di PT ini, PT itu. Tapi yang ngerawat siapa? Ya iku ya. Makanya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil kepada semua anak-anak kita, karena kita tidak tahu mana di antara mereka yang paling bermanfaat dan paling berbakti sama kita. Demikian barakallahu fikum, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.